Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama saya Ilham Ramadan, mahasiswa Universitas Siliwangi, yang akan melakukan percobaan penetration test atau yang kita sebut biasa pen test yang ada dalam mata kuliah Ethical Hacking. Kali ini kita akan melakukan pen test atau penetration test dengan menggunakan aplikasi WebGoat. Aplikasi WebGoat ini akan berjalan berbasis Java dan berjalan pada server dan klien. Mari kita simak sama-sama. Nah, ini dia aplikasinya berbasis Java, yaitu WebGoat versi 8, ya, berbentuk jar file atau Java runtime file. Aplikasi ini sudah ada di dalam sebuah directory yang saya simpan di dalam directory, dan kita akan memanggilnya di command prompt atau di command line dengan satu trik, yaitu triknya dengan cara cmd atau dengan command prompt di path address di directory. Maka kita akan memanggil dengan cara mengetikkan java min jar karena berbentuk filenya jar. Kemudian nama filenya WebGoat versi 8.jar. Ya, seperti ini. Dan kita enter. Nah, aplikasi ini akan berjalan seperti Java dan berbasis Spring Boot Java. Aplikasi ini sedang menginisial aplikasi ini runtime. Nah, statusnya sudah berjalan. Jadi Java Virtual Machine ini sudah berjalan, ada tandanya JVM running. Oke. Aplikasi ini berjalan pada sebuah port yaitu 8080, dan kita akan panggil, kita akan akses aplikasi WebGoat tersebut di browser. Oke. Dengan mengetikkan localhost, karena berjalan di lokal 8080 seperti ini, /webgoat. Nah, ini adalah tampilan login page atau landing page dari WebGoat versi 8. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan melakukan percobaan penetration test di WebGoat. Kita sudah masuk ke mengakses aplikasi WebGoat. Kita akan login menggunakan user yang telah saya buat. WebGoat, username dan password, kemudian sign in. Dan ini adalah tampilan awal dari WebGoat. Jadi WebGoat itu adalah sebuah tools untuk tes atau percobaan penetration test. Ada beberapa metode-metode pentest. Yang pertama ada injection, ada SQL injection. Kedua broken authentication, ada authentication bypass, Java Web Tokens,
password reset, secure password, ada sensitive data exposure, ada XML external entities atau disingkat XXE, ada broken access control, ada cross site scripting atau yang lebih populer dikatakan dengan XSS, kemudian insecure deserialization, ada vulnerable components, terakhir ada request forgeries, kemudian ada client side bypass front end restriction. Jadi client side ini adalah kontrol dari pengguna di sisi klien. Kemudian ada client side filtering, HTML tempering. Yang terakhir adalah challenge. Challenge ada beberapa tentang password reset atau lost password atau forget password. Kita akan melakukan yang pertama kali itu adalah tentang authentication, broken authentication, yaitu authentication bypass. Sini ya ada authentication bypass. Kita klik. Nah, ini authentication bypass terjadi dalam banyak cara, tapi biasanya diambil sebuah keuntungan dari konfigurasi yang tidak logik atau yang keliru. Tempering atau penempelan untuk mencapai sebuah condition yang benar. Kita akan lakukan tempering atau penempelan untuk mencapai kondisi yang benar agar autentikasi kita bisa diproses. Kita coba. Yang pertama adalah 2FA password reset. 2FA itu adalah cara untuk mengubah password dengan dua cara atau dua langkah, two-step authentication. Seperti aplikasi yang banyak, aplikasi website yang biasa kita gunakan itu, ketika kita ingin mereset atau mengubah password, kita harus melakukan dua tahap verifikasi. Yang pertama, verifikasi question and answer security question. Kemudian dalam skenario ini kita akan lakukan reset password ya dengan cara mengganti variabel question, security question yang ada di sini. Ada dua. Yang pertama, siapa nama guru favorit Anda? Yang kedua, apa nama jalan tempat Anda tumbuh, lahir, dan berkembang? Langsung saja kita coba aplikasi ini dengan cara skenario di sini kita harus memasukkan jawaban dari pertanyaan yang ada di verifikasi ini. Coba ya. Siapa nama guru favorit Anda? Kita masukkan saja Ilham. Kemudian di mana jalan Anda tempat tumbuh berkembang? Misalnya jalan Bandung. Kita coba submit. Oke, hasilnya not quite atau tidak benar atau kurang tepat. Silahkan coba lagi. Nah, dengan HTML tempering ya, kita akan bypass atau langsung mendirect ke halaman password reset ya, dengan cara kita inspect elemen halaman ini atau kolom ini dengan cara klik kanan. Sini ada inspect elemen. Oke. Ya, sudah kita inspect elemen, kita cari kolom yang memuat tentang data edit text ini. Oke.
Oke, kita sudah dapat sebuah variabel input untuk kedua verification question pada two step atau two ways verification question and answer. Ini ada sebuah nama variabel inputnya. Kita akan ubah variabel ini dengan memasukkan atau dengan menambahkan sebuah karakter untuk mengubah nama variabel ini. Kita coba tambahkan 0. Jadi nama variabelnya menjadi set question 00. Yang kedua, kita tambahkan juga 0. Setelah kita tambahkan, kita bisa submit. Verifikasi ini. Oke. Kita berhasil mensubmit tanpa harus memasukkan jawaban dari pertanyaan dengan benar. Nah, itu adalah authentication bypass, sehingga kita akan menerobos masuk langsung tanpa memasukkan atau tanpa melakukan metode verifikasi two ways dengan benar. Oke. Oke teman-teman, kita selanjutnya akan melakukan penetration test yang kedua, yaitu tentang developer tools. Ya, ada di sini. Ada menu satu lagi, ada menu general paling atas. Tadi belum saya sebutkan. Di menu general ini ada beberapa pentest. Yang pertama HTTP Basics, yang kedua HTTP Proxies, yang ketiga developer tools, yang keempat CIA Triad. Kita akan mencoba developer tools ini. Developer tools ini sebetulnya digunakan untuk Google Chrome, karena developer tools yang ada di ini sudah saya install Firefox edisi developers ya. Jadi kita akan mempraktekkan untuk tujuannya di Google Chrome bagi teman-teman yang akan mendevelop penetration test di menggunakan browser Google Chrome. Oke, kita langsung masuk saja. Di praktek kali ini ada sebuah konsol. Konsol ini adalah di sini ada sebuah teks, edit teks, kemudian kita bisa submit. Developer tools ini kita bisa memanggil sebuah JavaScript function ya. Ini function JavaScript-nya ya. Kemudian kita akan membuat respons pada konsol ini. Kita akan mengcopy function ini ke kolom ini. Oke, kita akan memasukkan sebuah karakter di sini. Contohnya unsil. Salah kan? Nah, kita akan masukkan sebuah function JavaScript ya. Di inspect element masih sama. Inspect element.
Kita akan masuk ke tab console yang ada di sini. Oke. Kemudian kita akan copy function ini. Oke, ya. Sudah kita copy function ini, maka console website, karena kita menggunakan developer tools ini akan memproses function JavaScript ini menjadi sebuah output, ya. Outputnya itu akan menjadi ini phone home said lesson complete, ya. Kemudian feedbacknya ada, kemudian successful, kemudian kita bisa submit ini. Oke, sebelum submit sebetulnya kita memasukkan dulu, ya, response yang menjadi output phone home. Phone home itu adalah variabelnya dari function yang tadi kita buat. Ya, kita submit. Oke, hasilnya adalah benar, ya, bahwa ini adalah karakter yang diminta. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan pentest yang terakhir, yaitu di pentest client side ini. Client side ini ada 3 yang akan kita praktekkan, yaitu pentest pada metode client side filtering. Oke, apa itu client side filtering? Client side filtering itu adalah latihan untuk mengirimkan sebuah informasi hanya ke klien, di mana klien ini seharusnya bisa mengakses informasi tersebut. Ya, kita masuk ke menu kedua ini. Nah, informasinya adalah sebuah form, ya, yang memuat list data. Kemudian kita akan pilih form ini yang mana saja. Misalnya saya pilih Eric Walker. Ketika kita pilih, atribut yang ada di tabel ini akan menampilkan data yang kita pilih tadi, seperti user ID, nama depan, nama belakang, SSN number, kemudian salary. Ya, di sini skenario-nya adalah data seorang atau data orang-orang atau manajer keuangan, salary manager, pada sebuah perusahaan yaitu God Hills Financial. Oke. Kemudian ada pertanyaan, berapa gaji atau salary dari seorang Neville Bartholomew, ya. Nah, karena di sini Neville Bartholomew tidak ada, kita akan memfilternya, ya. Karena client side ini hanya bisa mengakses informasi yang tersedia atau yang disediakan oleh server klien yang ada di sini. Sebetulnya klien ini bisa mengakses informasi tersebut atau Neville Bartholomew yang tidak ada di list data ini dengan cara kita masih masuk ke elemen, ke inspect elemen. Kemudian kita cari data, yaitu tabel nama-nama salary manager.
Nah, di sini ada tabel. Ya, tabelnya sudah mengarah. Tabel ini. Ini HTML untuk membuat tabel itu ya. Nah, kita akan dapatkan tabelnya di sini. User. Di sini ada tadi Larry Stouch, Curly Stouch, Eric Walker yang saya pilih. Di sini ada sebuah informasi yang disembunyikan atau hidden employee records. Karena informasi yang di atas ini yang hanya bisa diakses oleh user, maka beberapa informasi lainnya itu disembunyikan. Kita ada tabelnya di sini. Kemudian kita buka. Nah, ini adalah informasi yang disembunyikan. Atributnya sama ya, user ID, first name, last name, SSN number, salary. Kita akan cari dengan nama atau dengan data yang bernama Neville Bartholomew. Nah, kita sudah dapatkan Neville Bartholomew. 112 ini adalah user ID-nya. Nama depannya Neville, nama belakangnya Bartholomew. SSN number-nya 111 triple 1 triple 1. Kemudian di sini ada angkanya atau salary-nya, yaitu sebesar 450.000. Kita copy. Kemudian kita masukkan ke sini. Ini adalah salary yang dimiliki oleh Neville Bartholomew. Kita coba submit. Oke, jawabannya benar. Karena dari informasi yang di filter ini, atau informasi yang tidak boleh atau yang hanya bisa diakses oleh server, itu bisa difilter oleh klien. Client-side filtering itu adalah menyembunyikan atau membatasi informasi-informasi yang diakses oleh klien. Oke, sekian pen test atau penetration test kali ini dengan menggunakan aplikasi atau tools WebGoat yang bisa teman-teman dapatkan di website ini ya, di GitHub. Websitenya GitHub. Ini nama websitenya ya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas atensi dan kerjasama teman-teman. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak IT.